أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbih aqdamakum. Shadaqallahu alazim. Jamaah salat subuh Masjid Mujahidin yang senantiasa dimuliakan Allah. Alhamdulillah, sampai dengan pagi hari ini Allah masih memberikan umur kepada kita. Semoga umur yang diberikan kepada kita benar-benar barokah, selalu dirahmati oleh Allah, sehingga akhir hayat kita nanti husnul khotimah. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, umur yang barokah, karena dalam kehidupan ini selalu dijaga keimanannya. Tanpa keimanan yang sungguh-sungguh, maka hidup ini tidak akan membawa kenikmatan, tidak akan membawa kebahagiaan utamanya di akhirat kelak. Kaya seperti Qarun sekalipun, kalau tidak dengan iman, tidak ada iman, itulah akhir hayat Qarun. Dibenamkan di dalam bumi, dan seluruh hartanya juga dibenamkan bersama dia. Begitu pula kuasa seperti apapun, bahkan seperti Fir'aun sekalipun, sangat berkuasa, kejam, berbuat seenaknya sendiri, menindas rakyat. Tapi akhir kehidupan Fir'aun ditenggelamkan di laut. Dari sini peringatan juga pada orang-orang yang sekarang sedang berkuasa. Kalau tidak dilandasi dengan iman, kekuasaanmu besok akan membawa celaka. Walaupun di dunia kamu disanjung-sanjung oleh banyak pengikutmu, tetapi di akhirat jangan kamu berharap untuk mendapatkan nikmat. Yang ada justru azab dari Allah. Karena selama kamu berkuasa, kamu tidak ada iman, dan kelakuanmu, perilakumu justru membuat rakyatmu menderita. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, oleh karena itu jaga iman baik-baik, tingkatkan kualitas iman kita. Ya ayyuhalladzina amanu aminu, hai orang-orang yang beriman, tetaplah kamu beriman, tingkatkan kualitas imanmu. Di samping iman, para jamaah yang berbahagia, iman harus membuahkan amal soleh. Iman yang membuahkan amal soleh banyak ayat dalam Al-Quran. Innallazina amanu wa amilus solihah ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah penghuni surga, dan mereka kekal di dalamnya. Amal soleh yang bagaimana yang dikatakan amal soleh itu? Perbuatan baik yang sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, dan dilandasi dengan iman.
Banyak orang berbuat baik tetapi tidak dilandasi dengan iman. Maka sebanyak apapun dia berbuat baik dalam kehidupannya, karena tidak dilandasi dengan iman, maka amalannya tidak ada nilai di sisi Allah. Oleh karena itulah, mari dua inilah kita jaga. Selama kita masih diberi umur oleh Allah, mari iman yang membuahkan amal soleh. Para jamaah yang dirahmati Allah, berikutnya marilah kita ketahui bahwasanya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang ahli kitab itu sebenarnya mereka tahu, kalau mereka mau teliti, mau jujur membaca Alkitabnya, maka mereka tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu ada termaktub dengan jelas, tertulis dengan jelas di dalam Alkitab mereka. Kalau mereka jujur, Allah memberitahu kepada kita dalam Al-Quranul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina atainalhumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna biabnahum. Orang-orang yang telah diberikan kitab Taurat, Injil, mereka mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Begitulah ayat Allah dalam Al-Quran yang termaktub di surat 2, surat Al-Baqarah 146, yang juga diulang lagi di surat Al-An'am surat nomor 6 ayat 20. Jadi sekali lagi, kalau orang-orang Nasrani itu mau jujur, maka Nabi Muhammad itu ada dalam Alkitabnya dan mereka harus percaya kepada Nabi Muhammad. Tetapi para jamaah yang berbahagia, kenyataannya orang-orang ahli kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani sudah mengingkari ayat-ayat suci yang diberikan oleh Allah, yakni Taurat ataupun Injil tadi. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, kalau sampai hari ini dan sampai kiamat nanti, orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir kok tidak suka dengan kita umat Islam ini, kok selalu benci dan ingin memurtadkan umat Islam ini, kok ingin menghancurkan agama Islam ini, kenapa ya? Inilah pertanyaannya. Mengapa mereka kok benci dengan Islam? Mereka ingin memurtadkan orang-orang Islam, ingin mengembalikan orang yang beriman menjadi kafir lagi. Kenapa? Jawabannya sebenarnya ada dalam Al-Quranul Karim di surat 2, surat Al-Baqarah ayat 109. Jawabannya adalah hajatan min indi fusihim. Mereka itu ada rasa dengki. Karena ada rasa dengki yang ada di dalam hatinya, maka mereka tidak rela kalau Muhammad itu menjadi nabi yang terakhir, menjadi penutup segala nabi, dan juga tidak rela terhadap pengikut-pengikut Nabi Muhammad itu. Itulah pemberitahuan Allah. Mengapa orang Yahudi, mengapa orang Nasrani kok benci dengan Islam, kok ingin memurtadkan orang Islam? Itu sebabnya. Jadi Al-Baqarah 109 jelas, wadda katsirun min ahlil kitab, sebagian besar dari ahli kitab ingin menyesatkan kamu, mengembalikan kamu dari iman menjadi kafir lagi, karena rasa dengki yang ada dalam hati mereka. Ayat inilah yang harus kita waspadai. Umat Islam, pengikut Rasulullah Muhammad SAW, jangan pernah lengah, jangan sembrono, dan harus selalu waspada terhadap rencana jahat orang-orang Yahudi, rencana jahat orang-orang Nasrani, rencana jahat orang-orang kafir,
Dan itu Allah menerangkan. Rencana jahat mereka diterangkan dalam Al-Quran. Ayat ini diterangkan oleh Allah supaya apa? Supaya orang Islam, orang yang beriman, sekali lagi waspada. Jangan lalu menuduh, oh itu ayat radikal. Enggak ada ayat radikal itu. Yang ada itu supaya umat Islam waspada. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Yuriduna ayutfi'u nurallahi bi'afwahihim. Mereka berkeinginan, mereka berkehendak, mereka berusaha memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut mereka. Jadi yang ada di dalam benaknya itu cuma satu. Ya apa carane Islam ini hancur? Itu yang ada dalam benak mereka. Jadi orang-orang kafir, orang Yahudi, Nasrani itu yang dipikirkan, direncanakan dengan sungguh-sungguh. Yang penting Islam harus hancur. Pemberitahuan Allah ini termaktub di surat 9 ayat 32 dan juga diulangi lagi oleh Allah di surat 61 surat As-Saff ayat 8. Sama. Yuriduna ayutfi'u nurallahi bi'afwahihim. Mereka berkeinginan, mereka berkehendak, mereka berusaha untuk memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut mereka. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, dengan pemberitahuan Allah seperti itu, sekali lagi, jangan ada umat Islam yang lengah. Jangan ada umat Islam yang tidak meningkatkan kualitas imannya. Kalau kita lengah, kalau iman kita tidak berkualitas, mudah dihancurkan oleh orang-orang kafir, mudah dihancurkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dari iman diseret menjadi kafir. Na'udzubillah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, di ayat yang lain Allah menegaskan juga, kalau tadi Allah mengistilahkan orang-orang kafir, maka di ayat ini Allah menegaskan tentang Yahudi dan Nasrani. Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walan tardo ankal yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Al-ayat. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani sekali-kali tidak akan senang kepada kamu. Sampai kapan? Sampai kamu mengikuti agama mereka. Inilah firman Allah. Allah memberitahu bagaimana sikap orang Yahudi Nasrani kepada kita. Tidak akan senang, tidak akan rela kepada kita. Apalagi kita termasuk orang-orang yang istiqomah memakmurkan masjid, orang-orang yang istiqomah untuk memakmurkan thalabul ilmi. Mereka semakin tidak senang, semakin tidak senang. Maka dari pemberitahuan Allah tadi, para jamaah yang berbahagia, sekali lagi, ayo benar-benar kita meningkatkan kualitas kita. Kembali kepada Nabi Muhammad ada dalam Taurat, Nabi Muhammad ada dalam Injil. Kalau tadi saya sebutkan di surat 2 dan juga surat 6, maka di lain surat atau lain ayat, di surat 7 surat Al-A'raf ayat 157, Allah juga memberitahu Nabi yang umi, Nabi yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, yajidunahu maktuban indahu fit Taurat wal Injil. Nabi yang umi, Nabi yang tidak bisa baca, tidak bisa nulis, yang namanya termaktub, tersebut di mana? Di dalam Taurat dan di dalam Injil yang ada di tangan mereka. Jadi jelas, kalau orang Nasrani mau jujur, maka Muhammad ada di situ. Dan itu tidak hanya Quran saja yang beritahu seperti itu. Kalau Allah dalam Al-Quran beritahu bahwa Muhammad ada dalam Taurat, ada dalam Injil, maka kalau mereka mau buka Taurat dan Injil, baik itu perjanjian lama
maupun perjanjian baru, Nabi Muhammad betul-betul ada di dalam kitab Injil, baik perjanjian lama maupun baru. Di perjanjian lama, di kitab Taurat, Allah pernah berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, aku Allah akan mengutus nanti seorang nabi seperti engkau. Jadi di kitab Ulangan, di kitab Taurat pasal 18 ayat 18, Allah memberitahu kepada Nabi Musa bahwa Allah nanti akan mengutus seorang nabi seperti engkau, seperti Nabi Musa. Ini orang Nasrani menganggap ini Yesus. Tidak. Pemberitahuan Allah di kitab Ulangan 18:18 itu bukan untuk Yesus, ini untuk Muhammad. Allah mengutus seorang nabi seperti engkau, seperti Nabi Musa. Apanya yang seperti Nabi Musa? Maka kalau kita uraikan, saudara-saudara para jamaah yang berbahagia, kesamaan Nabi Muhammad dengan Nabi Musa. Nabi Musa dilahirkan ada ibu ada bapak. Nabi Muhammad dilahirkan ada ibu ada bapak, walaupun bapaknya sudah meninggal ketika Muhammad dalam kandungan. Nabi Musa adalah seorang nabi, seorang rasul. Begitu pula Nabi Muhammad seorang nabi, seorang rasul. Sedangkan Yesus bukan nabi menurut orang Nasrani, tapi anak Tuhan dan bahkan Tuhan. Tidak sama, tidak sama. Nabi Musa matinya biasa, Nabi Muhammad mati biasa. Yesus matinya menurut orang Nasrani disalib. Beda, dan masih banyak perbedaan antara Muhammad dengan Yesus. Persamaan Muhammad dengan Musa, perbedaan Yesus dengan Musa banyak. Maka dari ayat itu jelas Al-Quran mengatakan Muhammad ada dalam Taurat, ada dalam Injil. Ternyata Injil sendiri menunjukkan bahwa ini loh Muhammad telah difirmankan oleh kepada Nabi Musa. Begitu pula kepada Nabi Isa atau kepada Yesus. Di kitab perjanjian baru, di Injil Yahya paling banyak itu. Maka di situ banyak keterangan tentang akan datangnya seorang nabi, yang di situ diistilahkan sebagai penolong, sebagai penghibur. Jika aku sudah pergi, kata Yesus, maka nabi yang diutus oleh Allah tadi baru akan datang. Dan masih banyak lagi ayat-ayat dalam Alkitab yang menerangkan bahwa Muhammad ada dalam Taurat dan ada di dalam Injil. Tetapi orang-orang ahli kitab mengingkari ayat-ayat itu. Makanya mereka ditegur oleh Allah. Al-Quran insya Allah ada 31 kali Allah menyebut ahli kitab. Jadi di ayat-ayat yang kita baca dari Al-Quran itu insya Allah kita temukan 31 kali ayat yang menyebut ahli kitab. Di antaranya Ali Imran ayat 70. Ya ahlal kitab, lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tasadun. Hai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah padahal kamu menyaksikan? Ayat Allah yang mana yang diingkari? Ayat tentang Muhammad dalam Taurat, Muhammad dalam Injil diingkari oleh mereka. Kalau tadi ayat 70 surat Ali Imran, maka teguran Allah dilanjutkan lagi di ayat 71 surat Ali Imran juga. Ya ahlal kitab, lima talbisunnal haqqa bil batil wa taktumul haq wa antum ta'lamun. Hai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukkan yang hak dengan yang batil, dan mengapa kamu menyembunyikan kebenaran itu padahal kamu mengetahui? Mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Ajaran Allah yang diberikan kepada para nabi, para rasul itu tauhid, la ilaha illallah, lalu dicampur dengan kemusyrikan, menganggap Allah punya anak, menganggap adanya Tuhan selain Allah. Ditegur oleh Allah, mengapa kamu campur aduk yang hak dengan yang batil? Mengapa kamu sembunyikan yang hak itu? Kenabian Muhammad dalam Taurat, dalam Injil, mengapa kamu sembunyikan?
wa antum ta'lamun, padahal kamu mengetahui. Disinilah para jamaah yang berbahagia, dari berangkatnya dengki tadi, maka mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh, menyembunyikan tentang Muhammad yang ada dalam Alkitab, dan juga kemudian menuduh yang bukan-bukan. Inilah yang kita umat Islam harus selalu meningkatkan keimanan kita, memperdalam kesungguhan kita tentang Islam, supaya kalau ada orang-orang yang ingin merusak agama Islam, ingin memurtadkan umat Islam, kita bisa menjadi benteng pertahanan, kita menjadi penolong agama Allah. Sebagaimana kaum Hawayirin ketika ditanya oleh Nabi Isa, siapa di antara kalian yang sanggup menjadi penolong agama Allah? Maka kaum Hawayirin, pengikut yang setia dari Nabi Isa, menyatakan, saya siap untuk menjadi penolong agama Allah. Disinilah saudara-saudara para jamaah dirahmati Allah, ayo kita benar-benar siap untuk menjadi benteng pertahanan Islam. Kita harus siap menjadi penolong agama Allah. Dan kalau kita ini sungguh-sungguh menolong agama Allah, Allah pasti akan menolong kita sebagaimana janji Allah. Dan janji Allah itu pasti benar, pasti ditepati. Allah tidak pernah ingkar janji. Yang ingkar janji, yang pasti ingkar janji itu setan, dan termasuk manusia itu kadang-kadang ingkar janji. Janji ini opo wae, tapi nyatanya tidak dilakukan. Tapi Allah jelas, ya ayuhan nas inna wa'dallahi haqqun, wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar-benar ditepati. Salah satu janjinya Allah kepada kita, ya ayyuhallazina amanu in tansurullah yarsulkum wa yusabbiq aqdamakum. Hai orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, maka aku Allah pasti akan menolong kamu dan akan meneguhkan kedudukan. Kedudukan di sini bukan kedudukan duniawi, bukan menjadi penguasa lalu tidak mudun-mudun, bukan menjadi pejabat atau diperpanjang, enggak, bukan kedudukan di dunia. Tapi kedudukan dimaksud di sini, kita akan dijadikan orang yang mulia dunia, terutama di akhirat kelak. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya di antara kamu yang paling mulia di sisi Allah, berkedudukan tinggi di sisi Allah, adalah yang paling bertakwa. Inilah janji Allah kepada orang yang mau menolong agama Allah. Ayo kita punya satu tekad yang kuat, niat yang sungguh-sungguh menjadi penolong agama Allah. Kalau kita sudah tidak punya ghirah seperti itu, jangan berharap ditolong oleh Allah. Walaupun keadaan kita seperti sekarang, jangan berharap ditolong oleh Allah menjadi keadaan yang lebih baik, berubah menjadi keadaan yang baik. Tidak akan berubah menjadi keadaan yang baik kalau kamu tidak menolong agama Allah. Merubah keadaan jangan hanya tergantung kepada Allah. Merubah keadaan di samping tergantung oleh Allah, tapi kita umat Islam juga harus berusaha sungguh-sungguh merubah keadaan ini. Allah menegaskan di surat Ar-Ra'd atau Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan satu bangsa. Jadi kalau keadaan kita hari ini seperti ini, sampai kiamat ya seperti ini. Keadaan kita umat Islam Indonesia seperti ini, ya sampai kiamat ya seperti ini. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan satu kaum, kecuali kalau kaum itu berusaha merubah keadaannya. Maka terserah umat Islam Indonesia nerima keadaan seperti ini, alhamdulillah. Walaupun tidak menentukan tapi ditentukan, walaupun tidak berkuasa tapi dikuasai dan sebagainya. Tapi ingat sekali lagi, Allah tidak merubah keadaan
Allah tidak merubah nasib satu kaum kecuali kalau kaum itu berusaha merubah nasib. Disinilah kita harus betul-betul berusaha supaya keadaan umat Islam utamanya di Indonesia ini menjadi lebih baik dari hari ini. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, menjadi benteng pertahanan Islam, menjadi penolong agama Islam, maka satu, kita harus istiqomah. Jadi kalau kita sudah siap menjadi benteng Islam, menjadi penolong agama Islam, satu, kita harus istiqomah, teguh pendirian, ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, teguh pendirian terhadap aturan Allah, utamanya kepada kalimat tauhid la ilaha illallah, teguh pendirian. Diiming-iming apapun, jangan sampai ketauhidan kita bergeser. Ditakut-takuti segala macam, jangan sampai kita punya rasa takut untuk menegakkan ketauhidan kita la ilaha illallah. Dan apapun yang dihadapkan kepada kita, ayo istiqomah. Allah memberitahu kepada kita, kepada orang-orang yang istiqomah dalam mempertahankan Islam ini, orang-orang yang istiqomah dalam mempertahankan ketauhidan ini, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumastaqam fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami hanyalah Allah, la ilaha illallah, ini yang harus diperhatikan, la ilaha illallah. Allah menjamin tidak ada rasa takut, tidak ada khawatir dalam hidup ini. Bahkan malaikat turun memberitahu kepada orang-orang yang istiqomah dalam ketauhidan, berbahagialah kamu dengan surga yang telah disiapkan oleh Allah untukmu. Janji Allah, jaminan Allah kepada orang istiqomah ini difirmankan oleh Allah di surat 41 surat Fussilat ayat 30, dan juga difirmankan oleh Allah di surat Al-Ahqaf surat 46 ayat 13 dan 14. Ketauhidan la ilaha illallah. Tapi sayang para jamaah yang berbahagia, pernah seorang profesor kiai haji, pemangku pondok pesantren, dalam ceramahnya mengatakan kalimat tauhid la ilaha illallah itu hanya idenya Nabi Muhammad. Coba ya, kalau lihat profesornya tidak seberapa heran kita, tapi melihat kiai hajinya Islam itu, tapi mengatakan bahwa kalimat tauhid itu hanya ide besarnya Nabi Muhammad. Inilah yang saya katakan, Islam itu sedang menghadapi tantangan berat dari luar maupun juga dari dalam. Maka kalimat tauhid itu menurut sang profesor, menurut sang kiai haji, hanya untuk mengarah pada persatuan, kata mereka. Padahal kalimat tauhid itu la ilaha illallah tidak sekedar itu. Justru saya katakan kalimat tauhid itu merupakan kunci untuk masuk surga. Seberapapun amalanmu, seberapapun kekayaanmu, berapa kali kamu menjadi penguasa di negeri ini, kalau kamu mempersekutukan Allah, kamu tidak benar-benar bertauhid, neraka tempatmu. Oleh karena itu, ayo nomor satu, istiqomah. Istiqomah di dalam ketauhidan kita, la ilaha illallah. Bahkan Rasulullah menjamin, siapa yang akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, dijamin jannah, surga. Para jamaah yang berbahagia, menjadi benteng Islam, menjadi penolong agama Allah. Yang kedua, di samping kuantitas jumlah umat Islam, tapi lebih-lebih adalah kualitas. Umat Islam jumlahnya banyak, sekarang ini banyak, secara kuanti banyak, mayoritas, tetapi secara kualitas memprihatinkan.
Kalau dulu Rasulullah pernah ditawari oleh orang-orang kafir supaya Rasulullah tidak istiqomah dalam ketauhidan, Rasulullah ditawari dengan 3 ta: harta, tahta, wanita. Dan memang 3 hal ini sangat menggiurkan. Orang ditawani harta, ditawani tahta, sangat menggiurkan. Tapi Rasulullah tegas menolak tawaran orang kafir itu. Wahai paman, jadi Rasulullah menjawab tantangan tawaran orang kafir tadi, sampaikan pada pamannya melalui pada pamannya. Wahai paman, sampaikan pada mereka, paman, demi Allah, demi Allah, sekalipun mereka bisa memberikan matahari di tangan kanan saya, rembulan di tangan kiri saya, aku Muhammad tidak akan berhenti untuk menegakkan agama Islam hingga Islam dapatkan kemenangan, atau lebih baik aku mati karena menegakkan agama Islam. Itulah tekad yang harus kita warisi, yang harus kita ikuti, yang harus kita contoh. Karena kita ini pengikut Nabi Muhammad. Muhammad itu diutus oleh Allah sebagai uswatun hasanah, contoh teladan yang baik dalam rangka menegakkan agama Allah. Ayo kita contoh Rasulullah. Saya tidak akan berhenti untuk menegakkan agama Islam hingga Islam dapatkan kemenangan, atau lebih baik aku mati dalam rangka menegakkan agama Islam. Mati dalam menegakkan agama Islam dijamin bal ahya'u, kata. Jangan kamu katakan mati mereka itu. Mereka hidup di sisi Allah tapi kamu tidak tahu. Mereka hidup di sisi Allah bahkan mendapat rezeki sana. Itulah ganjaran dari Allah, imbalan dari Allah manakala kita mati dalam rangka menegakkan agama Islam. Saudara-saudara, para jamaah yang dirahmati Allah, kembali pada yang kedua tadi, jumlah umat Islam harus diikuti dengan kualitas. Rasulullah pernah menyampaikan kepada para sahabat, wahai para sahabat, akan datang satu zaman umatku nanti, kata Rasulullah, bagaikan makanan yang lezat diserbu dari segala penjuru. Sahabat langsung bertanya, wahai Rasulullah, apakah umatmu besok, umat Islam besok jumlahnya sedikit? Rasul nyatakan tidak. Waktu itu umat Islam jumlahnya banyak. Tapi kenapa ya Rasulullah jumlah yang banyak kok diserbu? Kata Rasulullah, ya, jumlahnya banyak tapi seperti buih, seperti untuk buih. Kalau kita dulu cuci tanpa belum menggunakan mesin cuci, pakai ember besar, kasih air, kasih rinso, begitu diopiok, rinso, buihnya semakin banyak. Dilempari kelereng satu saja tidak bisa menahan, itulah buih, tidak punya kekuatan. Apakah umat Islam hari ini seperti itu? Wallahu alam. Umat Islam Indonesia hari ini mayoritas jumlahnya banyak, tapi persis bebek yang diingon seorang pengangon bebek itu. Begitu yang angon membunyikan pecutnya, udah bebek sudah ngikuti wek. Mudah-mudahan apa yang disinyalir Rasulullah ini mengingatkan umat Islam, jumlahmu harus banyak tapi jangan seperti buih, jangan seperti untuk. Kenapa umat Islam saat itu ya Allah seperti buih, seperti untuk? Ya, umat Islam sedang terkena penyakit, kata Rasulullah. Penyakit apa ya Rasulullah? Bukan COVID-19, bukan COVID yang akan datang, bukan penyakit itu. Tapi Rasulullah memberitahu umat Islam saat itu akan terkena penyakit al-wahn, terlalu cinta dunia tapi takut mati. Kalau untuk urusan dunia, wah luar biasa. Tapi kalau untuk agama, menegakkan agama, ketakutan.
Mengucapkan Islam itu satu-satunya agama yang benar, tidak berani. Mengucapkan Islam itu satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah, gak berani. Mereka memilih mengatakan semua agama baik, semua agama benar, toh semua agama itu menyuruh orang berbuat baik, melarang berbuat jahat. Memang dari segi itu benar. Tapi kalau kita ngomong agama, para jamaah, jangan hanya ambil satu sisi. Ngomong agama itu yang komplit. Bagaimana teologinya, ketuhanannya. Samakah Islam dengan yang lain? Beda. Islam itu tauhid, yang lain musyrik. Islam itu hanya menuhankan Allah, la ilaha illallah. Yang lain di samping percaya akan Allah masih percaya pada yang lain. Beda. Bicara agama harus tuntas, komplit. Yang kedua, bicara agama, bicara tentang ibadahnya. Kalau katakan Islam sama dengan yang lain, oh nggak beres itu. Dari segi ibadah Islam itu jelas. Kapan kita beribadah ditentukan waktunya. Sholat ditentukan. Sesungguhnya sholat itu adalah ibadah yang ditentukan waktunya. Caranya ditentukan, sebelum sholat harus wudhu dulu dan sebagainya. Bandingkan dengan umat yang lain. Mana dalilnya dia harus kebaktian hari Minggu? Tidak ada dalilnya di Alkitab. Yang ada di Alkitab, orang Kristen itu mestinya melakukan peribadatan itu hari ke-7 menurut Alkitab, Sabtu. 6 hari lamanya hendaklah kamu bekerja, tapi pada hari ke-7 itulah Sabat penghentian Tuhan, maka jangan kamu bekerja. Sabat hari ke-7. Hari ke-7 ngitung hari itu harus dimulai dari hari Ahad. Dimulai dari Ahad, ya. Nah, karena ngitungnya salah dimulai Senin, hari ke-7 jatuhnya Minggu. Hari ke-7 dimulai dari Ahad, Isnin, Salasa, Arba, Khamsah dan seterusnya sampai pada hari ke-7 Sabtu. Menurut kitab Imamat, menurut kitab Kejadian, orang Kristen itu diperintahkan ibadah hari Sabtu. Di Quran juga diterangkan Bani Israel diperintah ibadah hari Sabtu, tapi ternyata mereka diuji oleh Allah dengan banyaknya ikan yang terapung-rapung. Mereka tidak jadi ibadah, nyerok iwak, akhirnya apa? Dikutuk oleh Allah menjadi kera. Bicara agama yang tuntas, jangan hanya mengambil, oh semua agama kan tidak boleh mencuri, agama kan melarang zina. Iya, itu muamalah, semua mengajarkan kebaikan. Tapi urusan teologi ketuhanan, urusan ibadah beda. Apalagi kalau dilanjutkan, sempurnanya agama itu ada nabi. Islam jelas. Tanyakan Hindu, tanyakan Buddha, tanyakan Konghucu, endi nabimu? Ini kok bodoh. Disinilah orang Islam juga banyak yang ngomong semua agama sama. Perusak agama ini. Jadi orang Islam yang ngomong semua agama sama itu perusak agama. Kalau yang ngomong orang lain silakan. Tapi kalau itu orang Islam perlu dilonggono, dijak ngomongin gena. Kamu itu Islam atau munafik? Itu kalau bicara Nabi jelas, jelas. Belum lagi bicara kitab suci. Kitab suci diturunkan oleh Allah kepada Nabi. Maka kalau ada agama yang tidak punya kitab suci, apa kitab sucinya? Yo karangane dewe. Kitab suci itu pun terbagi dua kenyataannya. Kitab suci dari Allah yang terjaga keorsinilannya hingga akhir sampai kiamat, orsinil itulah Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. La mubadilah li kalimati. Tidak seorang pun yang dapat merubah firman-firman Allah. Al-Quran dijamin sejak diturunkan hingga kiamat tidak akan mengalami perubahan. Adapun Alkitab, Taurat, Injil yang ada sekarang, Allah sudah memberitahu banyak perubahan. Kita sebagai benteng Islam, sebagai penolong agama harus bisa menunjukkan itu.
Harus menunjukkan, karena Al-Quran itu fungsinya banyak, salah satu diantaranya wal muhaimin, alat koreksi terhadap kitab-kitab yang lalu. Taurat, Zabur ini dikoreksi dengan Al-Quran. Setelah dikoreksi, ketahuan bahwa di kitab itu sudah ada, sudah ada perubahan. Dari tauhid dirubah menjadi trinitas. Dari Ismail yang dikorbankan dirubah menjadi Iska yang dikorbankan, dan masih banyak lagi. Dari Al-Masih putra Maryam adalah utusan Allah, in huwa ila abdun, dia Isa itu adalah hamba Allah yang kemudian diutus menjadi nabi dan diberikan kitab Injil. Tapi oleh mereka Yesus dianggap sebagai anak Tuhan, nggak nerima sebagai anak, toh ditingkatkan sebagai Tuhan. Itu bukan firman Allah, itu bukan ucapan Yesus, tapi tentang Trinitas, tentang Iska yang dikorbankan, tentang Yesus anak Allah, tentang Yesus Tuhan. Itu bukan firman Allah, bukan firman Allah. Bahkan dalam Al-Quran 3 ayat yang Allah memulai dengan kalimat yang sangat tegas. Al-Maidah 17, Al-Maidah 72 dan Al-Maidah 73. Semuanya diawali dengan lakot kafaro, sungguh telah kafir. Jadi ayat ini luar biasa. Allah mengatakan lakot kafaro, sungguh telah kafir. Siapa orang yang dikatakan kafir itu? Yaitu orang-orang yang berkata bahwa Allah itu ialah Al-Masih, Isa putra Maryam. Jadi orang yang menuhankan anaknya Maryam, kalau Al-Quran menyebut Al-Masih putra Maryam, kalau Alkitab menyebut Yesus, orang yang menuhankan anaknya Maryam, dia itu kata Allah lakot kafaro, sungguh telah kafir. Bahkan di ayat 72 Al-Maidah tadi, orang-orang yang mempersekutukan Allah tadi tidak akan bisa masuk surga, diharamkan masuk surga. Diibaratkan kata Allah, sebelum seekor unta masuk melalui lubang jarum. Mustahil orang yang menuhankan Yesus itu bisa masuk surga. Mustahil orang yang mempersekutukan Allah itu masuk surga. Haram masuk surga. Baca nanti Al-Maidah 72 yang juga ditegaskan di surat 7, surat Al-A'raf ayat 40. Orang-orang yang kafir, orang yang kadzab, mendustakan ayat Allah, amalannya tidak akan diterima oleh Allah, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk melalui lubang jarum. Terakhir para jamaah yang berbahagia, untuk menjadi benteng Islam, untuk menjadi penolong agama Islam, di samping istiqomah, di samping juga kualitas. Gimana supaya kita berkualitas? Ayo sing temenanan memahami Islam, ayo sing temenanan mengamalkan agama Islam. Yang terakhir, ukhuwah Islamiyah. Umat Islam harus bersatu. Kalau kamu ingin menjadi benteng Islam, menjadi penolong agama Allah, hai umat Islam, bersatu. Wala tafarraqu. Jangan kamu bercerai-berai, jangan kamu berpecah belah. Allah itu senang kalau kamu umat Islam itu bersatu. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillah. Sesungguhnya Allah cinta, Allah senang kepada orang-orang yang berjuang menegakkan agama Allah ini dalam satu barisan yang teratur. Betapa nikmatnya, betapa indahnya, betapa kuatnya umat Islam kalau menjadi satu. Kalau umat Islam menjadi satu, wong kafir ndak ana apa-apane, wong munafik ndak ana apa-apane, wong musyrik ndak ana apa-apane kalau umat Islam ini bersatu. Tapi umat Islam hari ini, istilah saya persisnya nyanyi gerwani tahun 65, jer genjer neng kedoan pating keleler. Umat Islam hari ini pating keleler. Semua partai yang ada di Indonesia, disitulah ada umat Islam. Padahal Allah mengatakan wala tafarraqu, jangan kamu bercerai-berai, bersatulah kamu dalam menegakkan agama Allah ini. Mudah-mudahan dengan satu istiqomah tadi, dengan menjaga banyaknya umat dan kualitas umat, dan juga
ukhuwah Islamiyah yang sungguh-sungguh hanya karena Allah, demi menegakkan agamanya, maka insya Allah akan ridho untuk merubah suasana ini, suasana yang penuh ketakutan, suasana yang seperti ini kita rasakan dirubah oleh Allah menjadi suasana yang baik. Demikianlah para jamaah yang berbahagia. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan pada pagi hari ini menggugah kita semuanya, mengingatkan kita semuanya, di samping bahaya yang dilakukan, ya, bahaya yang selalu mengancam yang dilakukan oleh orang kafir Yahudi Nasrani pada kita, dan juga waspadalah, jadilah penolong agama Allah supaya Allah menolong kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.